melakukan pewawancara UMKM ketika itu dan kita akan melakukan itu saya dari Masyarakat. Saya Rifki Mejapuri, saya Ferdi Janda, saya Ahmad Nur. Selamat siang Kak. Siang. Di sini kami akan mewawancarai UMKM Kafe Kakak ini. Sebelumnya boleh perkenalkan Kak, nama Kakak siapa? Oke, nama saya Desi, biasa dipanggil Desi, owner kedaiku. Oke, kami akan bertanya menu atau produk apa saja yang tersedia di kafe kakak ini. Oke, untuk di kedaiku menunya ada donat kentang, terus ada kopi, ada makan-makan besar kayak nasi goreng, ayam geprek, sebelah kayak gitu. Terus minumannya kan ada yang kopi, ada yang non kopi. Itu sih deh. Oke. Kemudian produk apa saja yang paling banyak digemari oleh konsumennya? Paling banyak ya kalau untuk ini donat, yang pasti donat. Terus sama kopi. Kopi itu ada beberapa menu kopi yang memang diminatin orang. Yang pasti sih kalau untuk kedaiku, kalau orang kenalnya donat kentang. Jadi kalau orang tanya kedaiku yang terkenal pasti donat kentangnya. Selama ini modal apa usaha kakak ini dapat dari mana? Kalau modal, awal mulanya kedaiku kan berdiri tahun 2013. Itu dengan modal seadanya waktu itu karena tempat sudah ada ya, jadi cuma ya jualan seadanya karena ya. Terus habis itu mulai dari tahun sebelum COVID itu ya, kita coba waktu itu pemerintah punya yang namanya KUR. Jadi kredit usaha yang buat apa untuk UMKM itu, jadi kakak pakai itu untuk sekarang. Jadi ya masih sampai sekarang. Oke. Kemudian alasan kakak memilih usaha ini? Alasan saya memilih usaha ini sebenarnya awalnya itu nggak ada terpikiran untuk buka usaha ini. Jadi kayak model nekat waktu itu karena mikir nggak ada yang dikerjakan, akhirnya bukalah usaha ini dengan bermodal. Waktu itu kan kakak memang sekolahnya di Jawa ya, jadi itu dengan modal karena suka kadang jalan-jalan nongkrong sama teman, jadi ada inspirasi menunya ini. Nah kalau untuk donat sendiri sebenarnya kalau kedai kan dari 2013 sudah cukup lama sekali, seumuran dengan anak kan umurnya. Kalau donat itu sebenarnya 2018, jadi kondisinya waktu itu kedai itu agak mulai drop. Jadi kita memutar otak bagaimana caranya supaya apa sih lagi yang harus digolkan lagi untuk kedaiku. Waktu itu terkenal juga kedaiku dengan es krim pot. Nah waktu itu habis itu kan namanya kayak gitu kan Pangkalan pun tahu sendirilah ya. Ada masanya kadang ramai habis itu. Nah ini apalagi sih yang maksudnya yang bisa digolkan tapi itu bertahan. Jadi waktu itu akhirnya tercetuskan untuk bikin donat kentang dari 2018 itu. Itu sih deh. Jadi apa yang menjadikan kekuatan dalam usaha? Sebenarnya kalau semua usaha apa yang jadi kekuatan pasti apa yang harus kita unggulkan. Jadi kita harus punya menu atau produk yang kita unggulkan. Jadi kalau orang kan pasti ingat nih misalnya cari donat kentang yang mana sih, kalau tanya donat kentang yang enak atau apa gitu kan pasti orang langsung kedaiku kayak gitu. Jadi yang membuat kita bertahan tuh sebenarnya itu. Terus yang kedua, kalau namanya usaha tuh kan pasti ada naik ada turunnya ya dek. Nah jangan kita tuh seolah-olah kayak, kalau ini agak kasar sih kalau dibilang, jadi hari ini menggebu terus habis itu besok enggak, kadang sepi enggak jualan kayak gitu ya. Jadi harus tetap tetap semangat dan tetap stabil aja sih. Kalau jualan, namanya jualan pasti ada sepinya ada ininya. Jadi yang membuat kita kuat ya harus tetap terus jalan, bagaimana cara memutarnya, usaha ini tetap berjalan kayak gitu aja sih kalau BKA kayak gitu. Dalam melakukan promosi usaha kakak ini Apa aja medianya apa aja? Kalau sekarang kan media sosial ya. Nah jadi untuk mempromosikan itu, kalau dulu kan lebih banyak kita biasanya mulut ke mulut ya. Jadi kan kadang orang udah nyoba sini itunya enak, ke situ. Nah kalau sekarang kan media sosial sudah sangat, maksudnya itu tidak hanya untuk di lingkup kita Pangkal Lampung loh, itu bisa sampai ke luar kota juga. Kadang itu orang taunya, kadang pesan nih
tapi dia posisinya nggak lagi di Pangkalan Bun. Ya itu karena media sosial. Lebih ke itu aja sih kalau untuk sekarang ya, zaman sekarang yang namanya zaman teknologi makin berkembang, itu lebih ke media sosial. Itu sih Instagram kayak gitu, Facebook kayak gitu sih deh. Jadi ini kendala apa saja yang dialami kakak saat berjualan? Kendala kalau misalnya kita kayak kadang cuaca tuh bisa loh. Cuaca itu tuh kadang kendala juga. Terus habis itu kadang kalau hari-hari atau bulan-bulan tertentu nih kayak misalnya kenaikan kelas, kelulusan kayak gitu tuh kadang agak sedikit ini karena mungkin orang lebih fokus pengeluaran mungkin lebih banyak ke anak sekolah atau bagaimana, jadi kadang tapi kan nggak yang sampai yang drop banget, tapi yang terasa kemarin waktu COVID itu benar-benar terasa sekali ya, maksudnya buat kita yang UMKM, tapi kan akhirnya bagaimana caranya supaya ini tetap berjalan tapi orang juga masih tetap bisa menikmatin. Kalau kemarin kan lebih banyak, kalau COVID lebih ke delivery, dan itu sampai sekarang sih orang jadi terbiasa tinggal panggil kurir atau apa langsung ini. Maka itulah yang kekuatan dari media sosial kan kayak gitu tuh deh. Sekarang kan tinggal WA kayak gini nih, tadi sudah ada pesanan nih kak, nanti donat ready nggak ready, pesan ini nanti tinggal diambil. Udah kan sekarang lebih banyaknya ke situ. Oke, kemudian bagaimana strategi pemasaran atau penjualan yang kakak lakukan untuk menarik minat pembeli? Kalau kakak kan biasanya kadang bikin promo-promo. Nih misalnya untuk hari ini nih donat dikasih range harga berapa. Atau kadang tuh kopi dengan donat harganya berapa. Lebih ke itu promo. Terus yang kedua kadang kalau kakak manggil, maksudnya endorse yang kayak gitu ya. Endorse. Cuma kadang makin kesini nih endorse nih kadang karena dibayar, maksudnya tuh kadang reviewnya udah nggak yang itu, tapi itu tuh nggak terlalu ini sering sih, lebih banyak juga kakak lebih banyak promosi di media sosial. Terus kadang kan kalau kita dapat apa sih dek, timbal balik yang baik nih, misalnya kemarin nih ada yang pesan donat terus WA bilang donatnya enak kayak gitu-gitu, nah itu tuh bisa buat jadi apa ya, buat kita pasang nih kan, jadi kan orang oh donat yang enak tuh di sini kayak gitu loh, jadi kayak lebih ke situ aja sih, lebih banyak main di media sosial kayak gitu deh, promo-promo juga kayak gitu, karena orang-orang tuh kadang sukanya main di promo ya gitu. Harapan atau keinginan kakak ke depan untuk selain Kedai sebenarnya ya, kalau kakak sih berharap kedai masih terus tetap berjaya di Pangkalan Bun, maksudnya orang akan lebih banyak kenal, terus pengennya kalau konsepnya kedai kan sebenarnya namanya kenapa kedaiku kan, jadi konsepnya tuh ini anggaplah seperti rumahmu sendiri, jadi orang datang tuh akan kembali lagi. Kalau harapannya kakak kayak gitu, jadi orang senang puas, itu yang paling utama kan. Kalau kita pengusaha maksudnya orang tuh senang puas. Nah sebenarnya ada keinginan nih pengen buka cabang, tapi itu masih kalau bisa pengen sih ada cabang kayak gitu, tapi cabangnya nggak di Pangkalan Bun ya, maksudnya bisa di luar ya, karena kalau untuk satu tempat tapi punya berapa cabang tuh kayak nggak efektif untuk di Pangkalan Bun, karena kan Pangkalan Bun kan kecil, jadi kalau punya cabang tuh kan dekat kan ya, tapi kalau misalnya punya cabang di luar kota kan banyak sih, ada beberapa orang di luar kota kayak Lamanda apa gitu, kalau coba ya kedaiku nih donatnya ada di itu. Nah pengennya begitu kedepannya, pengennya itu terus ya, pengennya ada menu-menu yang baru kayak gitu sih, lebih banyak inovasi-inovasi lah kalau untuk pengen kedepannya, itu aja sih kalau kakak. Pertanyaan terakhir kak, Ya, menurut kakak apa nih tips untuk jadi pengusaha? tips untuk pengusaha yang satu, jangan pantang menyerah deh kalau mau usaha. Jadi terus habis itu lihat apa sih, bukan bangsa pasar ya, apa sih ya, pokoknya lihat nih apa yang lagi booming di tempat yang kita mau usaha itu. Terus yang kedua yaitu saya bilang jangan harus tetap semangat, jangan bahasanya tuh kayak panas-panas, orang bilang panas-panas ayo ya, apa sih yang maksudnya hari ini terus habis itu besok kita tutup lagi kayak gitu. Pokoknya unggulkan apa yang menjadi, apa sih yang mau kamu unggulkan di usahamu, itu sih kalau kakak bilang. Dan ya pasti jangan putus asa sih, kalau namanya jualan kan pasti ada up ada downnya kayak gitu ya, pokoknya itu aja sih kalau. Oke, terima kasih kak waktunya.
Maaf sudah mengganggu waktu kakak. Ya, sama-sama. Terima kasih kak. Terima kasih. Sekian informasi yang kami dapatkan dari wawancara UMKM di Kreatif. Terima kasih.